Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup mengandalkan Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan. Selagi kita masih diizinkan berada di dunia ini, maka setiap kita tidaklah pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Pergumulan terkadang membawa kita ke dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang demikian, terkadang kita salah dalam mengambil langkah. Dalam menghadapi suatu pergumulan, acap kali kita datang kepada orang-orang yang terdekat kita untuk mencurahkan segala isi hati kita dan meminta pertolongan, baik sahabat, pasangan, ataupun keluarga kita. Bahkan tak jarang ada sebagian orang saat mengalami situasi sulit dalam hidupnya lebih mengandalkan harta benda atau pengalaman yang dia miliki. Kita menganggap bahwa semua itu berkuasa dan dapat menolong kita untuk keluar dari situasi yang sulit itu. Kita lupa kepada Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya dari kuasa apapun di dunia ini. Kita seringkali menjadikan Tuhan menjadi yang kesekian dalam hidup kita. Pada perikop ini, Yesaya sebagai Nabi Tuhan menjelaskan penglihatannya tentang Yerusalem, bahwa Tuhan semesta alam atau Allah Zebaot akan menggemparkan atau menghukum mereka. Yerusalem diingatkan untuk bertobat dari segala perbuatan mereka yang jahat dan kembali kepada Allah. Tujuannya agar mereka diselamatkan dari serangan musuh. Namun, mereka tidak mau bertobat. Mereka malah bergantung kepada diri mereka sendiri, mengumpulkan cadangan air, bergantung kepada perlengkapan senjata mereka, bergantung kepada barisan perang yang mereka miliki, dan berusaha meminta pertolongan kepada bangsa lain. Mereka juga mencoba memperbaiki tembok kota yang rubuh. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Berbagai macam cara mereka upayakan, tetapi mereka tidak datang kepada Allah yang empunya segalanya untuk meminta pertolongan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan membiarkan mereka mengalami penderitaan, yakni dibuang ke Babel. Mereka akan ditawan dan dibuang ke negeri asing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk memahami bahwa dalam hidup yang hanya satu kali ini, kita harus hidup mengandalkan Tuhan saja. Kita harus paham bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Karena Dia adalah Allah Zebaot, Allah pencipta alam semesta. Dialah pemilik alam semesta ini dan yang mengendalikan segalanya. Jika selama ini kita masih sering mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan, maka kita harus bertobat. Yeremia 17 ayat 5-6 menjelaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun sebaliknya, Yeremia 17 ayat 7-8 menjelaskan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah mengalami kekeringan, bahkan hidupnya akan selalu menghasilkan buah. Itu artinya hidupnya akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kita mengalami pergumulan, maka kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 menjelaskan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah mampu menolong hidup kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa Allah selesaikan. Betapapun sulitnya pergumulan hidup kita, Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika di antara kita ada yang masih hidup tidak mengandalkan Tuhan, maka kita harus bertobat. Karena jika ada sesuatu di luar Tuhan yang menjadi andalan kita, maka itu adalah dosa penyembahan berhala. Allah tidak mau dirinya digantikan oleh siapapun atau apapun. Belajarlah untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan saja. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.